As-Safinah TV. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwas sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab adab kita, masih di kitab yang sama, Syarah Ta'zimil Ilmi karya Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Kita sudah masuk di Al-Ma'qid Ats-Tsani, yaitu berkaitan tentang mengikhlaskan hati kita. Kita sudah berbicara kemarin berkaitan dengan ikhlas, yaitu menjadikan semua amal ibadah kita, dalam hal ini ketika kita mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, itu kita jadikan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif di sini berkata, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Ini kemarin sudah dibahas. Sesungguhnya ikhlasnya amalan-amalan adalah pondasi atau sebab diterima amalan-amalan tersebut. Wa sullamu wusuliha, dan merupakan tangga untuk sampai kepada diterimanya amalan-amalan tersebut. Ya, di sini kemudian muallif berkata, wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala minas salafis sholihin. Tidaklah generasi awal Islam mereka sampai kepada satu tujuan atau kepada satu tahap illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin, kecuali karena keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya alam semesta. Wa dzakara min syawahidi ahwalihim ma yadullu ala ma kanu alaih, dan telah disebutkan bagaimana keadaan keikhlasan mereka, keadaan keikhlasan mereka. Di sini ikhwas sekalian, muallif ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya ikhlas itu yang membuat seseorang akan sampai pada titik tertentu di mana mungkin orang lain tidak sampai kepada titik tersebut. Kita mengenal bagaimana generasi awal Islam sampai kepada derajat yang sangat tinggi, sampai diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul qurun, sebaik-baik masa. Sebaik-baik masa. Ini kenapa mereka sampai kepada derajat yang tinggi seperti itu? Mu'alif di sini menjelaskan karena keikhlasan mereka. Tidak ada perasaan-perasaan yang lain kecuali ikhlas. Mereka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala bukan karena ingin jabatan, bukan ingin popularitas, ingin terkenal di mana-mana, bukan ingin disanjung-sanjung oleh orang lain, disebut-sebut, oh masya Allah dia ini alim, dia ini ustaz, dia ini orang yang berilmu. Tidak ada. Jadi keinginan mereka ketika menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala murni ingin menyebarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ikhwas sekalian, ketika mereka benar-benar ikhlas dalam segala amalan mereka, maka lihat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kemenangan demi kemenangan. Ya, bayangkan Abu Hurairah, kalau kita berbicara salah satu potret salafus soleh, ya, setelah atau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang semula tidak memiliki tempat tinggal sama sekali, tinggal hanya di Suffah Masjid Nabawi. Suffah itu bahasa kita ya teras atau bagian terpisah dari Masjid Nabawi. Ya, mereka dan Abu Hurairah beserta orang-orang yang tinggal besar bersama beliau itu makan seadanya. Kalau ada makanan yang sampai kepada mereka, di antara sedekah-sedekah kaum muslimin atau hadiah-hadiah yang sampai kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikannya kepada mereka, mereka makan. Kalau tidak, mereka sama-sama menahan lapar. Dan tidak jarang mereka menahan lapar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan lapar, karena sulitnya makanan pada saat itu.
Tapi apakah itu tidak mematahkan semangat mereka, Abu Hurairah dan orang-orang yang tinggal bersamanya, untuk futur, untuk tidak berlanjut dalam urusan mencari ilmu dari Rasulullah SAW? Ternyata tidak, masih bertahan. Bahkan bertahannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini melebihi sahabat-sahabat yang lain dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abu Hurairah menjadi salah satu gubernur di antara gubernur-gubernur yang ada di daerah kaum muslimin, yang pada saat itu diangkat oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya lupa lagi di kota mana beliau diangkat, apakah di Madinah atau di Basrah, saya lupa lagi. Sampai-sampai Abu Dzar Al-Ghifari, karena ini sosok sahabat yang kritis kepada sahabat yang lain, Abu Dzar Al-Ghifari bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kaget dengan penampilan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang semulanya yang mungkin sederhana sekali, hidup seadanya, tiba-tiba menjadi tokoh. Ya istilahnya tokoh, tidak mungkin pakaiannya sama dengan orang biasa, pasti ada lebihnya, walaupun mungkin dia tetap menjaga dirinya untuk menjadi pribadi yang sederhana, tapi memang tetap ada nilai bedanya. Ketika melihat Abu Dzar Al-Ghifari ini, langsung dikomen sama Abu Dzar Al-Ghifari, ini orang yang dulu tinggal di Sufah ini yang dulu tinggal di teras masjid ini. Sampai seperti itu komentar Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa sampai seperti itu? Kuncinya satu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saking ikhlasnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, maka satu-satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW adalah beliau. Tidak ada satupun sahabat yang menyaingi beliau. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian beliau berkata, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Sesungguhnya seseorang mendapatkan ilmu berdasarkan kadar keikhlasannya. Fa idza 'azuma ikhlasul 'abdi 'azuma akhdhuhu lil ilmi. Semakin besar keikhlasannya dalam mencari ilmu, maka semakin besar pula ilmu yang akan ia dapatkan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian beliau menyebutkan asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, innama yahfadul mar'u ala qadri niyyatihi. Sesungguhnya seseorang bisa menghafal, ya, terjemah bebasnya, kadar menghafal seseorang itu sesuai dengan kadar ikhlasnya, kadar keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Jadi ikhwas kalian, sekali lagi, siapa saja di antara antum dan mungkin kita semua yang ingin Allah Subhanahu wa taala tambah ilmunya, tambah juga keikhlasannya. Semakin kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kuncinya ikhlas. Karena memang sekali lagi, sebenarnya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa jika bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk siapa lagi? Karena ikhwas sekalian, sekali lagi yang bisa mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita palingkan niat kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala ridha untuk mengajari kita secercah ilmu agama yang begitu banyak ini. Dan ikhwas sekalian, di sini beliau menyebutkan ya asar yang tadi diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan selainnya. Al-ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allim. Ya. Bagaimana cara kita ikhlas? Karena kalau antum mungkin gambaran ikhlas karena Allah itu seperti apa? Mungkin kita bertanya-tanya. Karena ini masih istilahnya misteri, mubham, belum jelas. Ikhlas dalam mencari ilmu itu seperti apa? Jadi ada 4 pondasi yang disebutkan oleh muallif. Apakah kita termasuk ikhlas atau tidak? Pondasi yang pertama adalah, yang harus ada di dalam diri kita adalah an yaqsida bit ta'allumi raf'al jahli an nafsihi. Yang pertama,
ingin mengangkat kebodohan dengan menuntut ilmu agama tersebut. Artinya misalnya seseorang menuntut ilmu agama berkaitan dengan sholat, tata cara sholat. Niatnya apa? Karena saya ini bodoh tentang sholat, maka saya belajar agar saya tahu. Bisa antum pahami? Ya. Kemudian wasaniha raf'ul jahli anil khalqi. Yang kedua adalah mengangkat kebodohan dari orang lain. Melihat ternyata temannya juga tidak bisa sholat sebaik sholatnya, lalu kemudian dia lihat juga temannya ini sholat, tapi sholatnya tidak sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ia ingin memberitahu, tapi ia tidak memiliki ilmu tentang itu, maka ia baca-baca ilmu berkaitan dengan sholat. Dengan niat apa? Agar ia praktekkan dulu untuk diri sendiri, lalu kemudian ia ajari juga temannya tersebut untuk sholat. Kemudian as-salis, yang ketiga adalah ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minad dhaya', menghidupkan ilmu tersebut dan agar menjaganya dari kesia-siaan, maksudnya agar ilmu tersebut tidak hilang begitu saja. Karena ilmu ini, ikhwah sekalian, akan hilang di akhir zaman dengan meninggalnya banyak ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan cabut, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabutnya dari dada-dada manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya dengan kematian para ulama. Sehingga orang-orang akan mendatangi orang-orang yang bodoh, yang mereka memberikan fatwa, mereka sesat dalam fatwanya dan menyesatkan orang lain, kata Rasulullah SAW. Semakin dekat zaman itu, semakin sedikit ilmu agama, semakin kita tidak mau untuk belajar ilmu agama, itu artinya sudah semakin dekat tanda kiamat. Dan kita tidak ingin Allah Subhanahu wa taala membuat kita merasakan kegoncangan hari kiamat, wal'iyadzubillah. Ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang celaka, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dahsyatnya hari kiamat, maka kuncinya satu, perbanyak jumlah para ulama. Jangan memperbanyak orang lain, tapi jadikan diri kita sebagai ulama. Ya, ketika kita berusaha untuk menghidupkan nilai-nilai atau ilmu-ilmu agama tadi dengan niat yang seperti ini, maka ini termasuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu itu sendiri. Kenapa mengamalkan ilmu di sini? Kira-kira menurut antum kenapa muallif mendahulukan untuk istilahnya menghidupkan ilmu daripada mengamalkan? Kira-kira menurut antum bagaimana? Kenapa beliau lebih mendahulukan menghidupkan ilmu daripada mengamalkannya? Kenapa kira-kira? Ada yang berpendapat? Ya, sepi. Ya ikhwas sekalian, begini, saya jelaskan. Tidak semua ilmu di dalam agama kita itu bisa diamalkan walaupun ia mampu. Artinya kalau tidak mampu itu urusan lain. Misalnya berhaji, tidak semua orang mampu, tapi dia wajib untuk mempelajari ilmunya. Tapi ada beberapa ilmu yang walaupun dia mampu untuk mengerjakannya, walaupun dia sudah menguasai ilmunya, dia tidak bisa mengamalkannya. Contohnya bagaimana? Tata cara qisas. Ada ilmunya tidak? Ada tata cara qisas. Ada ilmunya itu. Tata cara mencambuk orang yang mabuk misalnya, 40 kali cambukan dalam beberapa. Ada ilmunya tidak? Ada ilmunya. Tapi antum jangan praktekkan ke teman antum. Melihat DP matang teler, sini. Tidak seperti itu, ya. Jadi makanya ini seolah-olah mu'alif mengakhirkan itu semua untuk menjelaskan bahwasanya
ada ilmu-ilmu yang mungkin pengamalannya ini terakhir. Walaupun sekali lagi secara umum ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini wajib diamalkan seluruhnya. Buat apa antum mengumpul-ngumpul ilmu agama Allah, meletakkannya di dalam tanda kutip ya dalam kepala-kepala antum, lalu kemudian ini hanya akan bertahan di dalam kepala antum tanpa melahirkan amal soleh. Ia tahu tentang ikhlas, tapi ia lebih mengejar popularitas daripada keikhlasan. Ia tahu tentang haramnya mendengar atau melihat hal-hal yang diharamkan, tapi itu semua sebatas teori. Wal'iyadzubillah, jangan sampai diri saya dan diri antum termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang belum engkau amalkan atau apa yang tidak engkau amalkan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la. Kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mengatakan apa yang tidak engkau amalkan. Jadi sekali lagi ikhwas sekalian, kita ini belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempelajarinya, yang pertama dengan niat untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri agar saya tidak bodoh. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan orang lain agar teman-teman saya, keluarga saya juga tidak bodoh. Yang ketiga, menghidupkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala agar ilmu ini bertahan sehingga kita tidak merasakan kegoncangan hari kiamat. Yang keempat adalah agar kita mengamalkan ini semua, karena sesungguhnya orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala padahal ia mampu, maka ia termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, kita cukupkan sekian kajian kita. Kita lanjutkan di pertemuan depan insyaallah taala. Wallahu taala alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.